ini baru ya Kak kejadiannya, baru di 2 minggu kemarin. Kebetulan saya ke Cianjur Selatan. Mungkin untuk orang Cianjur agak familiar lah ya. Di sana hal mistis masih sangat kental. Nah, saya kebetulan ada acara ke Cianjur Selatan, ketemulah dengan salah satu bapak-bapak yang jualan apa ya itu, kayak hasil bumi gitu, khusus hasil bumi kayak kacang-kacangan gitu-gitu, umbi-umbian. Saya berhenti di situ. Tiba-tiba dia bilang gini, anak maneh teh istimewa, tapi anak maneh di deketannya ke setan, kudu buru-buru dipicin. Anak kamu istimewa, tapi anak kamu dideketin terus sama setan, harus segera dibuang. Aku kaget dong, dia tuh orang baru dan kita juga nggak ngobrol bahwa anak kita tuh bisa gitu kan. Terus dia bilang, iya burukeun anterkeun, tapi bakal aya bayaranna, cepat anterin, akan ada bayarannya. Aku tanya dong, kemana anterinnya bah? Kemana? Ke Gunung Kawi. Ke Gunung Kawi Kak. Gunung Kawi? Gunung Kawi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Jadi gini Kak, kita flashback ke belakang dulu ya. Ini aku kejadiannya di tahun 2009-2010, mungkin yang udah pernah ngedenger cerita aku gitu ya sebelumnya. Ini kejadiannya di pabrik sepatu yang ditumbalkan gitu Kak. Jadi 2 orang meninggal. Nah 1 orang mohon maaf sampai saat ini tidak baik-baik saja. Dan kalau saya itu ada sampai keturunan saya yang memang alhamdulillahnya sisi baiknya bisa mengobatin orang, bisa berbagi kebaikan lah di situ. Cuman tidak semudah itu, butuh perjalanan belasan tahun untuk saya berdamai dengan keadaan ini, dan juga butuh belasan tahun untuk saya membuang sosok si Nyai Sari ini. Mungkin teman-teman semua yang udah dengar cerita aku tidak asing dan pasti tahu siapa Nyai Sari ini. Jadi Nyai Sari ini adalah kita sebut mungkin penunggu ya di pabrik itu. Tapi saya juga tidak memvonis bahwa itu memang ditumbalkan atau tidak, karena memang kita tidak punya bukti yang jelas gitu Kak. Cuman selama belasan tahun ini Nyai Sari itu tetap ada di rumah saya. Tapi dari cerita yang sebelumnya mungkin pernah ngedengar, oh itu saya bersekutu dengan jin, bersekutu dengan iblis, atau saya memanfaatkan anak saya untuk mencari uang. Tidak, saya selama belasan tahun ini pun mencoba membuang sosoknya Sari ini. Karena jelas Kak, merugikan sekali. Beliau, mohon maaf ya, saya kenapa banyak nggak mau sebut namanya ini, karena takut ke distrik dia datang gitu. Tapi emang selalu gitu? Selalu gitu. Makanya saya selalu kurangin menyebut nama dia. Nah di channel sebelah saya kena hujatan karena nyebut nama beliau ini gitu kan. Nah kita sebut si Nyai aja ya mungkin Kak di sini. Saya sebut si Nyai ini itu selalu kalau dipanggil banyak nama itu seakan-akan hadir. Percaya atau tidak percaya selalu ada gitu Kak. Tentang si Nyai ini Kak, memang ada membantunya. Tapi saya tidak membenarkan ya bantuan ini, karena bantuan ini adalah kita sebut aja hitam. Di sosok yang hitam, karena mohon maaf ya, di Lia kecil ini, Lia itu anak saya yang punya kemampuan khusus. Lia kecil ini selalu diarahkan untuk melakukan hal yang tidak baik. Sebut saja Kak, kayak nomor-nomor, kayak nganterin pesugihan, jenglot dan sebagainya macam gitu. Jadi saya nggak nyaman, tapi saya juga tidak bisa membuang itu. Jadi si Nyai ini memberikan sesuatu tapi dengan suatu imbalan. Dia memberikan sesuatu dengan imbalan. Di tahun 2009 itu kan imbalannya sebut saja kewarasan saya lah ya gitu. Dia ikut-ikut terus, di cermin ikut, di mana-mana ikut. Nah ketika punya anak pun imbalannya adalah anak saya. 1 hari itu minum susu bisa 50 dot. 1 hari? 1 hari. Sampai di kampung kami pun anak saya dijuluki anak setan Kak. Hah? Anak setan. Ini beneran Teh? Beneran. Kenapa? Karena memang dia berperilaku aneh, makan daging mentah. Dan kalau ketemu sama orang itu kayak ceplos-ceplos, kamu tuh orang gini, kamu tuh orang gini. Karena setiap orang tidak menerima Kak. Nah setelah buka praktek mulailah, mohon maaf ya saya bilang buka praktek, maksudnya buka pengobatan gitu. Setelah buka pengobatan mulailah agak sedikit penilaian negatif itu berkurang ke keluarga kami, ya terlebihnya ke anak kami. Mulai banyak dia nolong orang, jadi distriknya bagus lah gitu kan ke anak kami. Cuman namanya sebagai orang tua ada kekhawatiran pasti, karena di sini dia tidak berjalan di rel yang bagus saja, ada rel yang jeleknya si Nyai ini.
Dan ini selalu meminta imbalan di setiap malam Jumat. Apa? Ayam kelinci. Jadi anak saya tuh bisa, si kelinci itu diri di sini beginiin aja, kelincinya mati. Hah? Kelincinya mati, Kak. Jadi di rumah pun kami nggak punya gelas, nggak punya piring karena selalu pecah sendiri. Dan Nyi Sari ini tuh selalu muncul di atas lemari, di belakang pintu. Dan itu risih sekali gitu. Nah kemudian setelah, ini baru ya Kak kejadiannya, baru di 2 minggu kemarin, kebetulan saya ke Cianjur Selatan. Mungkin untuk orang Cianjur agak familiar lah ya, di sana hal mistis masih sangat kental. Nah saya kebetulan ada acara ke Cianjur Selatan, ketemulah dengan salah satu bapak-bapak yang jualan apa ya itu, kayak hasil bumi gitu, khusus hasil bumi kayak kacang-kacangan gitu-gitu, umbi-umbian. Saya berhenti di situ. Tiba-tiba dia bilang gini, anak maneh teh istimewa, tapi anak maneh di deketannya ku setan, kudu buru-buru dipicin. Anak kamu istimewa, tapi anak kamu dideketin terus sama setan, harus segera dibuang. Aku kaget dong, dia tuh orang baru dan kita juga nggak ngobrol bahwa anak kita tuh bisa gitu kan. Terus dia bilang, iya burukeun anterkeun, tapi bakal aya bayaranna, cepat anterin, akan ada bayarannya. Aku tanya dong, kemana anterinnya bah? Kemana? Ke Gunung Kawi. Hah? Ke Gunung Kawi Kak. Gunung Kawi? Gunung Kawi. Aku bilang, ke Gunung Kawi, sieun gitu kan, takut. Gunung Kawi, ramenya itu tumbal kan. Terus dia bilang, ini itu si Nyai ini agar kami berketergantungan dengan dia. Jadi terus-terusan dia kasih enak ke kami, misalnya kayak pasiennya anak kami tuh, misalnya kakak ini datang, ya langsung sembuh. Jadi dia tuh terus minta imbalan nantinya. Mungkin besok atau lusa nyawa kami lah, atau mungkin hal yang kami punya akan diambil kalau tidak segera diantarkan. Pulanglah di hari Minggu itu pulang, masih baik-baik aja di rumah. Saya dengan suami pun baik-baik aja, tidak ada masalah sama sekali gitu kan dengan anak. Kegiatan seperti biasa. Nah di malam hari, di hari Senin tuh Kak, di hari Senin tiba-tiba aku tuh mimpi si Nyai ini narik kaki aku. Dia bilang, "Mane kudu ngilu ka aing." Apa? "Kamu harus ikut ke aku." Bilang gitu. Aku teriak-teriak lagi dong gitu kan. Suamiku tuh langsung marah-marah. Apa sih kamu selalu nggak jelas gitu kan? Aku langsung bentak nangis ya di hari Senin pagi itu. Aku tuh udah capek gitu kayak gini karena memang aku sedang menghadapi masalah besar gitu Kak. Yang memang selama ini selalu ada masalah tapi selalu selesai dengan anak kami selesainya gitu. Dan sekarang pun masalah ini yang sangat besar dan fatal gitu kan. Tapi saya nggak bisa ceritain di sini. Saya bilang saya udah capek kayak gini terus. Udah masalah jin, udah masalah ini. Saya bilang kan kata suami, udah kamu selalu nggak jelas, kamu selalu ini. Seakan-akan saya melihat sosok yang lain di diri suami saya. Terus saya bilang, ya udah kalau kamu mau ninggalin saya, kamu pergi aja. Ya saya akan pergi, dia bilang. Dia bawa anak-anak. Hari itu juga Kak, dia bawa baju semua. Bawa baju pergi dari rumah. Pas sorenya, dia ketawa-ketawa lagi di atas lemari. Dia bilang gitu. Maneh ngajauh ti aing, kabeh kudu hancur. Kamu jauh dari saya, semua harus hancur. Kepikiran dong saya, apa emang harus dibuang ini si Nyai ini? Saya udah lelah gitu kan, puluhan tahun diikutin dia. Bicaralah saya sama bapak. Pak, saya mau pergi, mau nekatlah ke Gunung Kawi. Kata bapak, kamu mau sendiri? Ya, saya mau sendiri aja. Di saat itu nggak punya uang, karena memang mohon maaf ya keuangan kami memang di anak kami gitu. Karena saya kan sebagai manajer atau asisten lah, anggap manajernya anak saya. Ketika itu saya memang nggak ada uang, kata bapak, ada berapa? Ada cuma 2 juta Pak, tapi insya Allah cukup lah saya bilang. Dalam hati saya masih berharap, saya masih nge-WA suami ya, waktu mantan suami saya masih di WA. Saya berharap dia mau nganter gitu kan. Saya mau ke Gunung Kawi nih, saya bilang kan. Dia bilang, mau apa? Saya mau buang Nyai Sari ini. Mau apa nanti? Tumbalnya anak-anak, dia bilang kan. Enggak, saya nggak bakal temuin anak-anak, saya mau buang Nyai Sari, saya udah capek. Ya udah, dia nggak ngomong apa-apa. Ya udahlah, saya pesen travel tuh Kak. Saya udah pahit-pahitan sama travelnya. Ini dari Cianjur sampai Malang kan? Iya katanya sampai Malang. Saya tuh posisi nggak tahu sama sekali Gunung Kawi seperti apa dan siapa yang saya harus tuju, saya nggak tahu. Saya udah nekat banget Kak. Nah cuman pas di travel naiklah karena door to door kan. Nyampe Jakarta itu jam 5 sore. Tapi di Jakarta itu saya tuh keliling-keliling aja ngejemput yang lain. Saya pikir oh ini berarti saya
terakhirlah rutenya ke Malang. Di jam 11 malam dipindahin travelnya. Saya bilang, kok dipindahin ya? Iya katanya, karena di Jawa itu beda. Kakak harus naik yang ini, katanya. Oh ya udah deh, saya nggak banyak tanya ya kayak di kursi depan itu supir sama penumpang, di tengah 3 orang, saya di belakang 3 orang juga. Di belakang itu perempuan, saya perempuan, di sini keneknya. Jalan tuh kayak biasa, cuman jalan itu kayak asing. Di rute map saya tuh nggak masuk ke map saya. Hah? Paham nggak kak? Jadi kan arahnya itu maksudnya harusnya ke kiri, dia ke kanan. Saya tanya nih ke supirnya, bang, kok ini ke sini? Saya tanya kan, iya mbaknya harus ikut kita dulu ke Solo. Lah, kok Malang jadi ke Solo? Saya bilang, ya pokoknya mbaknya harus ikut, soalnya mbaknya naik travel saya. Udah, saya udah nggak mau banyak bicara nih kak ya. Saya tidur tuh sebentar gitu kan, saya tutup mata. Pas bangun, saya ngelihat suami saya sedang di warung kopi. Suami? Di mimpi itu. Oh. Suami saya lagi di warung kopi. Mantan suami ya, maaf. Okay. Mantan suami saya di warung kopi. Tiba-tiba jam 2 malam, dia marah-marah. Seakan-akan bukan diri dia. Saya hidup bersama dia itu selama 16 tahun. Dan dia tahu kehidupan saya dengan sosoknya hari ini. Dengan anak yang spesial, dengan segala macam dia tahu. Tapi di malam itu dia seperti bukan diri dia sendiri. Dia marah-marah, maki-maki, hina-hina saya. Sampai saya ditalak 2. Di jalan kak. Saya teriak-teriak, saya udah kayak orang gila, udah nggak tahu malu di situ. Saya minta keluar di situ juga. Jadi seakan-akan akan digagalkan. Saya pengen balik lagi aja. Itu saya baik-baik aja sama mantan suami. Tiba-tiba di jalan tol, saya teriak-teriak, saya jerit-jerit sama si kenek ini. Dia bilang, kenapa saya ditalak? Saya bilang kan gini-gini, saya mau balik lagi ke sana ke Cianjur. Saya mau minta penjelasan ke suami saya. Dia bilang, ya udah kalau kamu misalnya ditalak, ya udah. Berarti dia udah nggak suka sama kamu, dia bilang kan. Nah, berhenti di sebuah jembatan. Di sebuah jembatan, tiba-tiba di kuping saya di sebelah kanan. Maneh micen aing kiamat yang hidup maneh. Kamu buang saya berarti kiamat untuk hidupmu. Ayo sekarang kak, kamu harus mati. Dia bilang gitu kak. Jadi di bawah itu sungai yang besar. Saya tuh udah naik kak ke situ tanpa sadar. Cuman ditarik oleh si kenek ini. Kamu mau ngapain gitu? Saya mau mati. Saya bilang saya mau mati. Langsung lah tuh disiram air kan muka saya. Laki-laki tuh gak cuma 1, tapi saya tuh nggak sadar kak, nggak sadar sama sekali. Sampai saya dikasih antimo 4 butir sama si kenek ini. Buat saya tidur. Saya sadar-sadar di Solo jam 11 siang. Nah pas jam 11 siang saya udah kayak orang gila lagi tuh, karena suami itu kayak bener-bener buat mental saya down. Di jalan itu, dia terus nge-WA-in, ngomongin ini, ngomongin itu, sampai bahasa yang tidak pantas digunakan. Kebayangkan kak, 16 tahun sama dia, harus hilang di jalan itu. Apalagi saya di jalan dalam keadaan kayak gitu, sampai saya teriak-teriak ke kenek gitu, ke semua, ke orang tua saya. Kurang saya apa? Kan dari perkataan mantan suami itu yang memang tidak pantas untuk saya bicarakan di sini gitu. Kurang saya apa? Apa salah saya gitu kan? Nah udah di jam 6 sore itu saya nyampe di poolnya Solo, di pool travel ini di Solo. Saya duduk, saya nangis. Di situ saya nangis diem, cuman gak teriak-teriak. Adalah 2 orang. Rika ya katanya. Iya saya Rika. Saya teman mantan suami kamu loh katanya. Saya bilang oh iya mantan suami kamu tuh waktu itu pernah bilang ke saya begini. Kamu itu yang penting dikasih duit segini kamu tuh diem. Kamu tuh nggak ini, pokoknya kamu tuh bego aja gitu kan. Makin hancur dong kan. Jadi seakan-akan di jalan itu diperlihatkan apa sebenarnya suami saya kayak apa ke saya. Jadi yang saya nggak tahu gitu kan. Nah udah itu naiklah tuh ke pool. Di travel saya cuma sendiri. Masuk akal nggak kak? Ini dari Solo ke Malang travel saya cuma sendiri. Nggak ada penumpang? Nggak ada penumpang sama sekali. Dan si supir pun saya ajak ngomong nggak mau noleh. Pak, ini mau ke Malang ya? Dia nggak ngomong. Saya sampai nengok terus ke jendela, apa ini manusia? Apa ini bukan gitu kan? Sampai saya benar-benar panik. Terus pas di perkebunan tebu, saya dialihin lagi travel yang lain. 1 orang lagi. Dan nggak ngomong lagi. Cuman di jendela tuh muncul aja dia begini. Gitu terus kak. Terus dia teriak-teriak. Jadi kebayang nggak? Si kepalanya begini ke muka jendela saya. Terus di spion.
dengan rupa yang mengerikan. Semua tengkorak, lidahnya menjulur, ngecas ke sini Kak. Dan saya juga nggak tahu apakah si supir ini ngelihat atau enggak. Saya udah diem, merem, ada di pinggir saya. Hah? Areka mana? Dia bilang gitu. Dan mobil itu stuck di tempat. Stuck nggak jalan. Itu jam 3 pagi. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Baca-baca juga nggak sampai ya kalau kayak gitu mah. Jadi ayat kursi aja saya sampai ke kulhu lah, sampai ke ini nggak sampai. Dia bilang, aing mau dipicen, aku nggak mau dibuang. Aing mau dipicen, gitu Kak. Dia nggak mau dibuang. Pas jam 4 pagi, jalan lagi mobil. Sekencang apapun saya teriak, seakan-akan supir itu nggak dengar saya teriak. Jalan jam 6 pagi saya sampai, udah nggak tidur tuh Kak. Jadi di perjalanan dari Cianjur ke Malang saya membutuhkan 2 hari 3 malam. Lama banget teh. Makanya Kak, heran kan? Heran nih, pas saya sampai jam 6 pagi itu adalah mbak-mbak Jawa gitu kan. Dia tanya ke saya, mbaknya mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Gunung Kawi mbak. Mbak mau apa? Saya ceritain lah, kronologisnya seperti ini. Oh iya mbak, mau saya antar lah mbak, kata dia kan. Boleh, tapi mbaknya nggak boleh pakai handphone. Hah? Kenapa? Kenapa mbak? Mbaknya kan niatnya membuang jin. Di sini itu ada 2, membuang dan mengambil jin, mengambil kekayaan. Oh ya udah, berarti handphone di mana nih mbak? Saya bilang kan, handphone dan baju semua disimpan di rumah saya aja mbak. Mbaknya boleh kok sama saya dianterin. Jadi saya tuh naik sama mbak-mbak ini. Sebut saja Modarmi ya, sama mbak ini kita naik motor. Di jalan saya tanya, mbak apa bener sih pesugihan Gunung Kawi itu ada? Saya tanya. Ada mbak, tapi kenapa yang orang Gunung Kawi kok nggak kaya-kaya? Saya tanya. Itu tanya pertanyaannya. Terus dia bilang gini, kami tahu resikonya mbak. Resiko? Iya, nanti juga mbak tahu, katanya. Oh oke, saya bilang kan. Terus pas saya nyampe ini mbak, saya mau dibawa kemana? Mbaknya mau dibawa ke Pesarian dulu, katanya. Apa tuh? Apa ya mbak Pesarian? Yaitu alun-alun keratonnya mbak di Gunung Kawi. Dan pas sampai itu mobilnya bagus-bagus banget kak. Kakak tahu PRJ? Kalah sama Gunung Kawi ramenya. PRJ? Kalah ramenya. Tapi kita satu sama lain itu nggak saling mengganggu. Maksudnya masing-masing aja gitu. Dan tahu kak, aku juga ketemu sama 4 orang artis. Artis? Model, bintang film yang cukup agak usia tapi belum produksi sampai hari ini. Masih eksis? Masih eksis. Ada juga yang bintang FTV. Oke. Masih, tapi itu kurang eksis sih. Maksudnya tapi terkenal lah gitu kan. Ada juga yang dia itu penyanyi, tapi penyanyi dangdut. Dan yang satunya itu bintang film layar lebar horor. Ada di sana kak. Umur berapa aja sih? Masih pada muda, yang itu palingan umur 50-an lah, yang itu semua perempuan. Tapi kita satu sama lain itu tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik gitu. Masing-masing aja. Terus ada politikus juga. Hah? Ada 2 orang yang saya papasan, yang sering dia muncul di TV. Jadi di Gunung Kawi itu ada catatannya buku tamu kak. Jadi kita tujuan dan niatnya ke situ mau apa? Ada di situ. Nah, jadi kebayang nggak kak, ini tuh ada gerbang besar. Nah, kita tuh masuk ke situ. Di situ tuh ada alun-alun. Mungkin di media sosial udah banyak tuh yang video-video kayak gitu ya. Nah, itu baru sampai situ aja. Kalau ke dalamnya itu benar-benar sakral, nggak boleh ada handphone. Nah, di situ kita daftar tamu. Apa keinginan kita? Terus kita beli sesajen bunga yang 1 nampah gitu, 250.000 bunganya. Dan di situ selaras kehidupannya, kayak merpati, kucing, binatang tuh di situ bersatu. Jadi kita ngasih makan merpati gitu, indah banget dan megah banget kak. Lebih. Di sana ada 5 agama kak. Jadi kita per tiap agama, dan bukan cuma orang Indonesia, ada orang luar juga yang di sana. Yang melakukan? Iya, yang di sana. Gunung Kawi itu ada pesugihan terbesar se Asia. Hebat kan? Hebat di Indonesia maksudnya gitu. Karena kita tidak bisa memungkiri di Indonesia ini memang kliniknya sangat kuat ya. Nah, ketika ada tangga, di sini tuh ada pendaftaran. Tapi saya nggak daftar karena saya dengan mbak ini. Nah, si bunga itu harus di sini disimpannya. Ketika naik ke atas, saya mental kak. Mental, saya jatuh. Jungkel. Saya tanya dong, hah?
Ya kirain saya belum makan lah 3 hari, udah dicerai ya, lemes lah gitu kan. Kata si mbaknya, enggak, mbak ini ada yang salah deh, gitu. Tapi aku mau lihat dulu contekannya kan namanya nih. Aku udah tulis loh semua rangkaiannya dan apa yang aku dapatkan dari sana. Oh ini yang kemarin di sana. Iya. Nah aku tuh dibawa ke sini ya kak. Aku tuh pertama dibawa ke pesariannya itu. Terus karena aku mental, aku dibawa ke sumber urip. Sumber urip. Nah, aku tuh si sumber urip ini si pesarian itu di atas. Jadi ada tangga ke bawah. Jauh banget dan capek banget. Di situ ada tangga, di situ ada juga 5 agama simbol-simbolnya. Kayak mohon maaf yang Buddha ya ada untuk sembahyangnya, yang Islam ada gitu, yang agama lain pun ada. Saya tanya ini mau apa? Ini untuk apa ya Mbak? Ini untuk kamu dibersihkan dulu badan kamu. Nah, saya duduk di situ ada semua bunga di kayak kolam gitu sumber urip itu. Terus diambil, ayo Mbak diambil airnya katanya. Ketika diambil, saya lupa saya mau ngapain ke situ. Saya bilang, saya mau ngapain ke sini? Ya mbaknya mau ngapain ke sini? Saya nggak tahu. Saya bilang, balik lagi keluar karena harus dicuciin dulu semua badannya. Duniawinya harus ditinggalkan. Jadi saya harus pakai baju kemben hitam. Jadi nggak boleh ada apapun di badan saya. Mohon maaf termasuk pakaian dalam. Jadi harus benar-benar sakral. Sampai 3 kali saya gagal terus. Dituntunlah sama si mbak ini dengan bahasa Jawa yang dalam arti saya datang ke sini, saya mensucikan diri, saya ingin membuang semua masalah dan jin dari sini ke sini lagi gitu. Dalam singkat ceritanya, disiramlah ke situ dan semua badan saya merah-merah kayak yang Kaligata. Kata si kuncennya, ada kan di situ kuncennya bapak-bapak ya laki-laki gitu bahasa pakai baju Jawa kuno. Mbak, beliau itu banyak setannya. Mbak itu banyak setannya, saya kan. Saya bilang, hah? Ya udah Mbak jangan didengerin katanya. Kita mas naik lagi tuh ke atas, ganti baju, pakai baju lagi. Masih belum buka tuh. Tapi saya bisa masuk ke tangga. Tapi si keratonnya itu belum buka. Belum dibuka. Jadi si keratonnya ini belum dibuka untuk kita. Nah, ada tuh mungkin kakak pernah ngedenger, aku takut salah ngomong ya. Ini tuh daun dewandaru. Kakak pernah dengar dan saya juga punya jenisnya. Di situ tuh ngantri kak, puluhan orang ngantri nunggu daun itu jatuh. Karena daun itu tuh nggak bisa jatuh, nggak boleh dipegang-pegang, nggak boleh kita harus jaga jarak juga dan nggak setiap orang itu kebagian daun itu. Tapi pas saya nggak tertarik sih, maksudnya saya pikir orang-orang aja itu nggak dapet ya, masa saya dapet gitu. Tiba-tiba pas saya lewat jatuh ke kerudung. Daun ini? Daun ini ada ini kak, aku dapet daunnya. Daunnya aku dapet. Kenapa dilapisin kertas itu? Aku takut hilang, soalnya kecil. Mungkin kakaknya bisa lihat. Ini nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ini seperti daun biasa ya? Tapi cuma ada di sana, dewan darunya. Dan itu nggak bisa jatuh sembarangan. Katanya ya mitosnya, karena memang di sana juga yang nungguin banyak.